Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Gringsing, Kabupaten Batang. Saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh Bu Tugia yang akan menjadi objek pengamatan saya. Assalamualaikum Bu Tugia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat. Bu, di sini saya akan mengobservasi tentang pembelajaran Bu Tugia. Tapi sebelum melaksanakan observasi, saya akan mengadakan pra-observasi dulu ya Bu ya. Ya. Tujuan dari pra-observasi itu yang pertama, nanti Bu Tugia biar lebih yakin dalam melaksanakan observasi dan lebih siap untuk melaksanakan observasi. Baik Bu, untuk pertama dalam observasi nanti pada pembelajaran Bu Tugia itu tujuan pembelajarannya tentang apa Bu? Nanti pada pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan teks tersebut, kalimat ajakan yang kalimat. Tujuannya yang jelas yaitu agar anak dapat mengidentifikasi, dapat menuliskan, dapat melakukan kalimat ajakan dan kalimat larangan dalam teks. Berarti teks prosedurnya isinya itu kalimat larangan dan kalimat ajakan gitu ya. Unsur kebahasaannya. Oh iya. Terus area pengembangannya yang akan Ibu lakukan pada observasi nanti itu yang tentang apa Bu? Tentang menemukan dulu di dalam teks tentang kalimat ajakan dan kalimat larangan yang ada dalam teks. Terus kira-kira model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu model apa Bu? Model pembelajaran yang insya Allah saya lakukan modelnya problem solving, menemukan permasalahan, terutama kalimat ajakan kalimat di dalam teks. Jadi menemukan dan memecahkan. Oh ya, berarti nanti anak-anak itu mencari kalimat ajakan dan kalimat larangan di dalam teks prosedur ya. Terus strategi pembelajaran yang Ibu gunakan itu apa Bu? Strateginya kan ini menemukan ya, berarti kan penemuan, inquiry discovery berarti penemuan dan pemecahan. Menemukan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Nah, selama pembelajaran kan pasti ada penilaian Bu ya. Nanti proses penilaian yang Ibu akan melaksanakan pada observasi itu apa Bu? Asesmen atau penilaian untuk mengukur apakah anak itu sudah mampu atau sudah tercapai TP-nya itu saya akan melaksanakan proses penilaian formatif dan afektif. Atau formatif itu berarti kan ini ya, setelah pembelajaran anak diberikan tes ya, uji kompetensinya, bagaimana dia sudah mampu atau belum. Kemudian afektifnya itu kan sikap anak dalam berdiskusi dalam mencari itu bagaimana. Berarti nanti proses penilaiannya itu berarti ada dua ya Bu ya? Yang pertama itu penilaian secara formatif, secara tes ya. Terus yang kedua nanti penilaian sikap ya Bu ya. Oke. Nanti sasaran sasaran kelas yang nanti akan digunakan untuk observasi itu kelas apa? Kebetulan itu di hari Kamis saya lepas pembelajaran
hari Rabu. Oh, pada hari Rabu. Ya, pada hari Rabu jam pertama kedua di kelas 7D. Kelas 7D hari Rabu jam 1 jam 2. Baik. Nanti saya akan melihat ibu atau observasi ibu selama proses pembelajaran di kelas 7D. Nanti pada hari Rabu ya Bu ya? Ya. Itu jam 1-2. Nanti saya akan melihat atau mengamati proses pembelajaran yang ibu lakukan sesuai yang tadi ibu yang ibu rancang tadi. Mungkin hanya itu Bu, terima kasih ya Bu ya. Nanti kita ketemu hari Rabu lagi dan setelah ibu melaksanakan observasi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Nah, sejauh mana keberhasilan yang sudah ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Tukia telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Grispo. Jaya. Tepuk tangan dulu kita. Hari ini sebelum kita mau mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Seperti biasa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Terus ada yang tidak masuk? Siapa? Bella sama Dinta. Kenapa sakit? Intan sakit. Bella? Nah, mudah-mudahan yang sakit kita doakan segera sembuh dan yang tanpa keterangan bisa termotivasi. Semangat ya? Masih tak semangat kan? Nah, mari kita melanjutkan. Namun sebelumnya kalian fokuskan dulu. Fokus belajar. Fokus belum? Nah, pusatkan perhatian dulu pada pembelajaran yang akan kita laksanakan. Udah, fokus dulu. Siji loro telu astane sedepu mirangake bu guru menawa didangu. Terus papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono mundhak ora bisa. Terus fokus. Nah, benar kan? Lagu Jawa tapi maknanya sungguh sangat bagus untuk kita kalian. Fokus belajar. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran bab 3 ini ya. Kemarin kalian juga sudah memulai bab 3 ini dengan pengertian teks prosedur ya kan? Kemudian jenisnya. Masih ingat? Masih ingat apa pengertian teks prosedur? Pembelajaran kemarin. Saya tahu? Gila? Perhatikan. Nah, teks yang berisi panduan petunjuk atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, kali ini mari kita melanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu unsur kebahasaan. Nah, tujuannya apa untuk mempelajari ini? Unsur kebahasaan. Peserta didik menyampaikan argumen yang logis. Logis tahu ya? Masuk akal, kritis, kalian nanti bisa mengungkapkan pendapatnya. Dan kreatif secara individual atau berkelompok dengan menggunakan makna kata denotatif. Makna kata yang apa adanya sesuai dalam kamus. Serta makna konotatif serta mampu mempresentasikan hasil kerja
kerja beserta didik tentang topik-topik aktual, struktur dan ciri kebahasaan pada teks prosedur. Jadi nanti kita membahas unsur kebahasaan. Di antaranya banyak sekali unsur kebahasaan, namun pada kali ini kita akan bahas satu unsur kebahasaan dulu, yaitu mengenali unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Nanti setelah Ibu beri penjelasan, nanti kalian bekerja kelompok untuk mencari kebahasaan yang kalian lihat di depan. Menelaah kalimat pelesapan pada teks prosedur. Nah, ini pelesapan kemarin aja ya. Nah, walaupun belum cair, yang ini aja ya. Kalimat, nah ini ajakan dan larangan dalam teks prosedur. Pelesapan kan kemarin baru kan sudah dibahas ya. Nah, selanjutnya yaitu kalimat ajakan atau kalimat perintah. Bisa dicermati coba. Coba bisa dibacakan, Adila. Mengenali kalimat ajakan dan larangan dalam teks prosedur. Kalimat ajakan atau kalimat perintah merupakan yang mengandung Kurang kalimat itu merupakan kalimat yang mengandung makna pemerintah, meminta atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulis. Ciri-ciri kalimat ajakan atau kalimat perintah. 1. intonasi pada bagian tengah kalimat, Naik atau meninggi. 2. kemudian Diakhiri dengan tanda baca seru. 3. Kalimat ajakan atau perintah menggunakan pola inversi atau kalimat dibawa dengan kalimat yang diawali dengan predikat atau P. Ya, biasanya menggunakan partikel atau kan. Nah, contohnya itu. Kalian bisa membuka buku paket untuk lebih jelasnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku paket. Kalian bisa membuka halaman 84. Mengenali kalimat ajakan. Nanti kalian identifikasi kalimat ajakan dan kalimat larangan. Nah, coba yang kalimat larangan bagaimana? Ayo, coba yuk, dibaca yuk. Yang kalimat larangan yuk. Kalimat larangan yang digunakan untuk melarang atau memberikan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Kalimat yang digunakan untuk melarang atau menghentikan, ya kan? Nah, cirinya bagaimana? Ciri-ciri kalimat larangan menggunakan kata dilarang, misalkan tidak boleh. Nah, itu contohnya ya. Contoh, ada contoh kalimat larangan, kemudian kalimat ajakan, mengajak, memerintah, menyuruh. Paham belum ini? Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi di dalam teks yang ada di buku paket kalian yang kemarin sudah kalian peragakan, tetap rileks saat di kelas. Nah, itu ada teksnya kan? Nanti kalian bersama kelompok, kalian cari, kalian identifikasi, kalian kelompokkan, kemudian kalian tulis di lembar kerja. Dicari kalimat ajakannya, kalimat larangannya dengan ciri yang sudah tadi dibacakan. Nah, cari berkelompok 4 saja ya. Kelompok 4 anak, ini silahkan kalian cari. Langsung saja ini berhadapan di sana. Kamu menghadap ke sana. Nah, diisikan di kertas itu. Sebelum berdiskusi ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya dulu. Oh, kesini. Ini sama ini. Nah, Ini sama ini bangsa. sini. Kamu ada ke sini. Risma ke sana enggak apa-apa, Risma enggak dulu di sana. Ini 4.
dan ini kesini satu, kesini satu. Resma kesana, Resma. Ayo. Di LKPD itu diskusikan bersama kelompok kalian. Ditulis nama kelompoknya dulu. Itu ada 4 nama diberi tambah 1 nomor. Ini gabung ke sini satu ya Pak. Ini di sini loh. Nah, nih, ya. Coba Ibu beri waktu ini untuk mencari itu 20 menit ya. Pertama 20 menit selesaikan, kemudian nanti presentasikan. Ini di mana sini? Semuanya mencari, biar cepat kalimatnya dicari. Diisikan yang sebelah kiri kalimat ajakan atau kalimat perintah kalian cari. Di tag tetap rileks saat di kelas. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan. Semua membaca, semua mencari. Kalau sudah menemukan, kalian tuliskan. Salah satu menulis hasilnya, yang lain mencari. Ya, kalimat ajakan atau perintah. Teks 1 itu teks ya, bisa dicari kalimat ajakan dan larangannya. Teks 1 halaman 71. Sehat dan bugar pada masa remaja. Kemudian teks yang kedua, tempat rileks saat di kelas. Nah, dicari di 2 teks. Semua mencari. Tidak balas. Nih. Cari di teks pertama dulu. Sehat dan bugar pada masa remaja. Kalian bisa mencari kalimat ajakan atau kalimat perintahnya. Kemudian kalimat larangannya. Cari di teks yang 1, ada 2 teks ya. Ada 2 teks, kalian mencarinya di situ. Teks yang kedua, tetap rileks saat di kelas. Itu banyak sekali kalimat ajakannya. Kalimat larangannya dicari. Semua mencari. Kamu juga mencari. Kamu mencari teks 1 apa teks 2? Sehat dan bugar pada masa remaja. Dicari kalimat ajakannya. Dicari kalimat larangannya. Kalau sudah menemukan, kamu laporkan ke yang menulis. Ini kalimatnya ditulis, kamu yang tulis. Ya, sudah menemukan. Dan dicari di situ. Teks 1 dulu. Teks 1, sehat dan bugar pada masa remaja. Dicari di situ. Ya, cari kalimat ajakannya. Terus yang teks 2, tetap rileks di kelas. Tuh. Halaman 72, ada juga itu kalimat ajakannya. Kamu baca yang kedua, kamu cari teks yang kedua, cari yang 1. Nanti cepat berhasil. Iya, di 2 teks itu ada kalimat ajakan atau kalimat perintah dan ada kalimat larangan. Nah, cirinya tadi sudah kalian baca kanan kiri.
Sudah menemukan? Kalau sudah menemukan, laporkan kepada yang murid. Ini ditulis di kalimat larangan. Kalimat larangan sebelah sana ya, di kalimat ajakan. Teks 1, sehat dan bugar saat remaja. Berarti ini untuk teks 1 dulu. Teks 1, nanti teks 1 selesai, berarti teks 2-nya. Ya. Coba nih kelompok 1 akan presentasi hasil diskusi atau hasil mencari, menemukan kalimat. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalimat ajakan atau perintah teks pertama. 1. Makanlah makanan utama sebanyak 3 kali sehari. 2. Konsumsilah produk olahan susu yang mengandung vitamin dan mineral minimal 3 kali dalam seminggu. Kalimat larangan teks 1. Jangan malas minum air putih. Kalimat ajakan atau perintah teks 2. 1. Duduklah dengan posisi tegak di kursi. 2. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. 3. Ambillah 2 buah buku tulis. 4. Angkatlah buku dengan kedua tangan menyatu di atas kepala. 5. Berdirilah di samping bangku. 6. Rentangkan kedua tangan ke atas kepala, lalu miringkan tubuh ke kanan dan berdiri selama 5-10 detik. 7. Ambillah kembali buku kalian. Demikian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat dulu. Silakan kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1 atau mungkin bertanya. Ada mungkin kekeliruan atau kurang tepat kalimat ajakan atau kalimat larangan. Tadi di teks 1 untuk kalimat 1 untuk kelompok 1 ada kalimat larangan? Ada. Kelompok lain? Teks 1 ada berapa tadi kalimat larangan? 1. Mungkin ada kelompok lain yang tidak menemukan atau tidak ada? Ada semua? Ya, ada. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah? Nah, silakan konsultasi. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kalimat ajakan atau perintah teks 1. 1. Konsumsilah produk olahan susu. 2. Gantilah susu dengan susu fermentasi. 3. Pilihlah buah yang berwarna. 4. Makanlah makanan utama sebanyak 3 kali sehari. Kalimat larangan teks 1. Jangan malas minum air putih. Teks 2. Angkatlah buku dengan dua tangan. 3. Duduklah di samping bangku kalian. 4. Ambillah 2 buah buku pelajaran atau buku studi kalian. 5. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo biar kelompok 2 ada yang berpendapat lain atau mungkin kurang pendapat atau mungkin ada yang kekeliruannya. Oh Bu, ini bukan kalimat larangan, ini bukan kalimat ajakan aja. Kelompok lain yang menanggapi seperti itu benar semua ya. Semua yang disampaikan kelompok 1, kelompok 2 kalimat ajakan, kalimat larangan. Sekarang kelompok 3 dari Bu Judia, dari kalian sudah ayo teman-temannya mau diikuti teman-teman apa ya? Ya, ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo semua berdiri. Ya, semua berdiri. Ikuti ice breakingnya, ayo. Ayo berdiri semua.
Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilap, jempol digoyang. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilap, jempol digoyang. Tepuk tangan untuk kita semua. Salah ya. Dan berikan rezeki kepada teman-teman. Sudah, rezekinya sudah, biar aku maksudnya ya. Nah, sekarang kita lanjutnya. Kenapa? 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 Penemuanmu ya. Kelompok 3 dulu. Ayo. Apa kelompok 4? Oh, kelompok 4 dulu, ya kelompok 4 dulu. Berdiri. Ayo. Ya, siap perhatikan. Kembali ke diskusi, yuk. Nah, ini presentasi. Coba kita lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kalimat ajakan atau perintah. Kita harus makan makanan yang bergizi untuk kebutuhan tubuh. Kalimat larangan. Makanan yang kalian makan sebaiknya tidak hanya mengenyangkan. Kalimat ajakan atau perintah. Untuk tetap jelek, anda berdua duduk dengan masing-masing tangan lalu berhubungan dengan. Kalimat larangan. Janganlah menyerah sebelum berbuat. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 4? Kelompok 4 menemukan kalimat ajakan di teks 1 berapa? Berapa kalimat? 1 di teks 1. Di teks 2 berapa? 1. Kalimat larangan di teks 1? 1. Kalimat larangan di teks 2? 1 berarti. Nanti kita bisa nih mengumpulkan semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 3 lagi. Kelompok 3 dulu. Presentasi. Ayo presentasi. Ayo, presentasi tinggal membaca. Ayo presentasi. Semangat ya semua. Nambah lagi. Ayo. Dibacakan aja. Nah, ya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Kalimat ajakan atau perintah. 1. Makanan yang kalian makan sebaiknya tidak hanya mengenyangkan tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga kesehatan tubuh. 2. Makan terutama sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari. 3. Kalian juga harus mengonsumsi buah yang kaya akan vitamin A minimal sekali sehari. 4. Angkatlah buku berisi. Gak apa-apa dibaca yang ada aja, yang dibaca. Yang ada dibaca. 4. Duduklah dengan posisi tegak di kursi. Angkatlah duduk dengan kedua tangan menyatu di atas kepala. Lalu rentangkan ke belakang. 5. Rentangkan kedua tangan ke atas kepala. Lalu kalimat larangan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, batasi konsumsi makan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya sudah presentasi ya? Sudah. Alhamdulillah sudah presentasi. Nah, semuanya sudah presentasi bersama. Tadi sudah presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa memperhatikan, kalian bisa menganalisis atau mengamati kelompok mana tadi yang penemuan kalimatnya lebih banyak. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk kalimat ajakan. Kelompok 1 berapa? Menemukan berapa kalimat? Ada 9. 2 teks menemukan 9 kalimat ajakan. Teks 1 2 kalimat ya. Teks 2-nya 7 kalimat untuk kalimat ajakan atau perintah. Kemudian kalimat larangan di teks 1 kalimat larangan. Teks 2 ada enggak? Tidak menemukan atau tidak ada. Kelompok 2 ada berapa kalimat? 9 sama ya. Ini juga sama. Teks 1 kalimat larangan, teks 2 tidak menemukan. Kelompok 3 ada berapa kalimat ajakan? 8. Coba. Teks 1-nya berapa? Teks 1-nya 3. 3 apa 2? 3. Teks 2-nya 4. Berarti 7. Larangannya 1. Teks 2-nya tidak ada. Ini 3 kelompok sama. Teks 1 kalimat larangannya 1. Teks 2 tidak ada kalimat larangan. Coba kelompok 4. Kelompok 4 menemukan dalam teks 1 berapa kalimat ajakan? 1. Kelompok teks 2 berapa? 1. Kalimat larangan teks 1 1. Teks 2 1. Yang lainnya tidak menemukan kalimat larangan di teks 2. Teks 2 coba dibuka. Ini ada menemukan kalimat larangan. Coba teks 2 dibuka. Dibuka teks 2 dibuka. Ini ada kalimat janganlah menyerah sebelum mencoba. Menemukan kalimat teks 2-nya? Teks 2-nya menemukan janganlah menyerah sebelum mencoba. Coba ditunjukkan kelompok yang mana? Oh, ditambah sendiri. Dan berarti tidak menemukan membuat. Yang menambah membuat, tidak apa-apa. Tapi ini tetap kalimat larangan, ya. Tidak apa-apa. Sudah menemukan ide, tetapi ini bukan mencari atau menemukan, tapi membuatnya. Bisa diterima? Kalian selain menemukan juga bisa membuat sendiri ya. Tapi ini khususnya dalam teks prosedur, ya. Teks prosedur itu tidak hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin pelajaran lain, misalnya prakarya. Saat kalian membuat jus ya, minuman atau saat membuat makanan, itu sebenarnya strukturnya nanti kita bahas selanjutnya, struktur teks prosedur. Walaupun belum membahasnya, tapi kalian di pelajaran lain, ini pelajaran prakarya, sudah pernah membuat sesuatu di pelajaran prakarya? Sudah, membuat apa? Ini nggak ada prakarya. Prakarya pun itu sebenarnya juga menggunakan teks prosedur. Misalnya cara membuat mosaik, misalnya mosaik yang dari biji-bijian, itu juga teks prosedur sebenarnya. Kan ada langkah-langkahnya kan. Nah nanti itu kita bahas pada strukturnya. Langkah-langkahnya kan harus urut kan. Masa mau membuat mosaik langsung tempelkan atau dilem, kan salah langkahnya, ya kan? Nah jadi teks prosedur ini sebenarnya untuk pelajaran lain sangat bermanfaat, berkaitan. Pelajaran IPA juga sebenarnya teks prosedur, misalnya menggunakan mikroskop, itu juga ada langkahnya.
yang di lab selain mikroskop? Apa? Alat yang lain misalnya untuk tabung reaksi kan juga ada alatnya. Nah itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya untuk struktur teks prosedur. Yang ini sekalian paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalimat larangan, kalimat ajakan, kalimat perintah, atau kalimat menyuruh ya? Kalimat menyuruh dengan menggunakan tanda. Itu cirinya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Betul tidak ada? Nah, kalau tadi kalian menemukan, kan kalian tadi menemukan ya, mencari kalimat yang dibuat oleh orang lain. Ya pasti jadi. Nah, nanti di rumah kalian membuat, bukan mencari atau menemukan di teks, tapi kalian membuat sendiri. Di rumah kalian membuat kalimat ajakan atau perintah atau menyuruh ya, menyuruh, mengajak, memerintah sama. Nanti dibuat, tapi tujuan ke prosedur ya, ke prosedur. Misalnya kalian cara membuat kue bolu, nanti ada prosedurnya, ada kalimat menyuruhnya ya kan. Misalnya adonan sampai contoh-contohnya ya. Nanti dalam membuat kalimat yang ke arah prosedur ya kan. Kemarin kan sudah tahu jenis prosedur kan, ada berapa kemarin? Ada 4 kan? Cara membuat sesuatu ya pada deal, cara melakukan sesuatu, cara menggunakan sesuatu, cara apa juga satunya? Memainkan gitar, memainkan piano. Nanti dibuat sendiri di rumah ya. Kalimat ajakan 5, kalimat larangan 5. Nah, kita bisa menyimpulkan. Ada pertanyaan tidak nih? Tidak ada. Mari kita simpulkan lebih dahulu materi ini tentang kalimat ajakan dan larangan. Tentunya tadi sudah ada cirinya ya. Misalnya ini, konsumsilah. Berarti cirinya apa ini? Cirinya apa? Konsumsilah. Menggunakan apa? Itu yang itu cirinya apa? Menggunakan partikel lah. Yang kedua, duduklah. Sudah sama ya? Menggunakan partikel lah. Lakukan berarti menggunakan kan, atau sebenarnya ini akhiran kan ya kan, ada akhiran kan. Kemudian kalimat larangan, coba jangan malas minum air putih. Cirinya apa? Menggunakan kata jangan bisa ditambahin lah juga bisa. Janganlah malas minum air putih. Nah ini ada yang ditambah, janganlah menyerah sebelum mencoba. Kata jangan bisa ditambah dengan partikel lah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kesimpulannya tadi bahwa kalimat ajakan, kalimat larangan itu memiliki ciri. Tadi cirinya itu ada berapa? 4 ciri ya. Kemudian adakah tidak tadi yang kalimat ajakan ciri yang ketiga? Ada apa tidak itu coba? Kalimat inversi itu susun balik. Biasanya kalimat itu kan subjek dulu, dari predikatnya dulu. Semuanya ada seperti itu. Coba tadi duduklah, kata ajakan itu. Nah itu predikatnya dulu, bahkan subjeknya tidak ada atau tidak di awal kalimat. Itu ciri yang ketiga. Kalimat ajakan atau perintah menggunakan pola inversi. Pola inversi itu kalimat yang diawali dengan
ambillah, berdirilah. Biasanya kalimat itu kan subjek dulu, ya Pak tidak? Nah, karena ini kalimat ajakan mengajak orang lain langsung pada ajakannya, predikatnya. Dan kasih apa? Kalimat yang diawali dengan predikat, bukan subjeknya dulu. Biasanya kalimat itu susunannya kan subjek, predikat, objek atau pelengkap ya. Ini predikat. Demikian untuk simpulan materi hari ini. Semoga kalian dapat menambah wawasan, kemudian kalian dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat aja. Jadi kalian nanti buat sesuatu bisa buat prosedur. Kalau begitu ditayangkan nanti dibuat gitu, kalian bisa viral. Oh ini si Dila pandai membuat makanan. Ini teks prosedurnya jelas, ya kan? Makanan apa saja atau Adila membuat prakarya. Ada langkah-langkahnya boleh dibuat teks prosedur. Itu ya. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Untuk selanjutnya materi berikutnya nanti kita pelajari struktur teks. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Sudah paham refleksi diri kalian? Sudah memahami kalimat ajakan, kalimat larangan? Ya. Terima kasih atas partisipasinya yang kalian sudah melaksanakan diskusi, presentasi. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini. Saya cukupkan sekian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Ya, berikutnya. Semen. Selamat pagi, Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Dian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, semoga hidup. Alhamdulillah. Bu, kemarin kan Ibu sudah melakukan observasi di kelas 7D. Nah, sekarang kita bincang-bincang sebentar gitu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Gia terkait dengan observasi yang kemarin Ibu lakukan di kelas 7D. Baik Bu, untuk yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran di kelas 7D? Setelah saya menyajikan atau menerapkan pembelajaran, saya merasa para siswa lebih antusias untuk mengikutinya. Mungkin ada bantuan dengan LCD, layanan itu anak lebih antusias daripada saya tidak menggunakan. Berarti anak lebih bersemangat mengikuti pembelajaran Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah proses pembelajaran yang Ibu sudah direncanakan itu sesuai dengan rencana Ibu yang sudah diterapkan di kelas Ibu kemarin? Insya Allah kalau saya amati itu pembelajaran sudah sesuai dengan rencana saya. Baik Bu, bagaimana perkiraan Ibu tentang ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya untuk ketercapaian atau tujuan pembelajaran ini insya Allah hampir semua tercapai. Memahami saya mencari kalimat ajakan, kalimat larangan insya Allah 90% juga tercapai. 90
90 atau 95% sudah tercapai ya Bu ya. Ya Bu. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa selama mengikuti proses pembelajaran ini? Kalau saya cermati, itu anak-anak itu dalam menentukan kalimat ajakan dan ajaran anak-anak itu kurang perhatikan bedanya antara kalimat dengan paragraf, sehingga mereka itu mencari lama, kemudian kadang paragraf tidak berupa kalimat dan berupa paragraf. Kemarin kan lamanya di diskusi ya pada diskusi kelompok. Kira-kira adakah tantangan atau kesulitan yang Ibu hadapi? Kalau tadi kan kesulitan siswa, sekarang tantangan atau kesulitan yang Ibu hadapi pada observasi kemarin? Kesulitannya itu kemarin tuh diskusinya itu mungkin kurang menurut anak-anak, waktunya kurang dalam mencari karena mereka tadi kurang memperhatikan atau kurang memahami bedanya antara paragraf dengan kalimat, sehingga waktu seharusnya cukup menjadi kurang. Baik Bu, tadi kan kesulitan tadi sudah kesulitannya anak, kesulitannya Ibu. Kira-kira adakah alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Ibu alami kemarin? Alternatif atau ini sedikit solusi ya untuk mengatasi hal itu. Mungkin kemarin itu saya memberikan mereka itu dua teks itu mungkin karena tadi kurangnya memahami antara mencari kalimat dengan paragraf, sehingga kan mungkin menurut mereka teksnya lebih banyak gitu lah, mungkin bisa untuk dikurangi teksnya. Maka dua teks saya suruh mencari di dua teks. Berarti dua judul ya. Berarti tugasnya itu terlalu banyak, ya, mungkin disesuaikan mungkin dengan jumlah kelompoknya biar mereka itu fokus gitu ya. Mungkin ditambah lagi anggota kelompoknya bisa. Oh seperti itu. Okay. Kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang menurut Ibu paling memuaskan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kalau saya amati kemarin dalam proses pembelajaran itu, anak-anak itu banyak yang aktif saat diskusi, menyampaikan temuan-temuan mereka, menemukan kalimat ajakan, menemukan kalimat larangan, sehingga mereka itu aktif menyampaikan ini. Saya sudah menemukan sekian jumlah kalimat. Bahkan kemarin ada yang membuat kalimat sendiri. Kreatif, mencari membuat sendiri. Kurang saking aktifnya, biar daripada diam saja, yaudah saya membuat sendiri pun itu benar. Sesuai. Selanjutnya Bu, identifikasi hal-hal yang telah mantap, yang telah anggap itu sudah berhasil, sudah bagus, itu apa saja? Terus hal-hal yang perlu Ibu ditingkatkan itu di bagian mana? Yang lebih mantap itu kalau kemarin saya mengamati saat diskusi kemudian menyampaikan menyampaikan hasil itu keaktifan anak, setiap anggota kelompok itu banyak anak yang aktif, kemudian kerjasama mereka dalam berkelompok. Nah ini yang perlu ditingkatkan, mungkin ini kerjasamanya Bu. Jadi kerjasama dalam kolaborasi dalam berdiskusi itu, sehingga misalnya kamu mencari kalimat ini, larangan, kamu kalimat ajakan, sehingga dikumpulkan lebih cepat itu. Mungkin metodenya seperti itu untuk berdiskusi. Jadi mungkin mereka kurang ya kerjasama, ya sudah bagus kerjanya, tapi perlu ditingkatkan. Berarti tugas per individunya lebih ditekankan lagi. Kemudian kolaborasi dengan kelompok. Bagi tugas, bagi tugasnya. Iya, misalnya kamu mencari kalimat ajakan, kamu mencari kalimat nanti dijadikan satu, dikolaborasi,
dibicarakan bersama, Kak, ini benar apa tidak, nah baru diteruskan. Baik Bu, untuk selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya atau sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kemarin? Untuk pembelajaran berikutnya, saya akan lebih menekankan pada paragraf dan kalimat sehingga siswa bisa. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita. Nah, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.